Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Salam Pancasila. Bersama Universitas Lampung, Tutwuri Handayani, apa kabar adik-adik semua yang berada di Prodi Sarjana Biologi Terapan dan pada seluruh pembelajar di Indonesia, baik itu dari mahasiswa farmasi, dari mahasiswa kedokteran, dari mahasiswa kebidanan, mahasiswa keperawatan, ataupun siapa saja yang ingin belajar. Dan ini memang khusus untuk adik-adik di mahasiswa Biologi Terapan Fakultas MIPA Universitas Lampung ya. Baik, kita akan berbicara tentang apa itu komoditi herbal. Komoditi herbal ya, jadi kita memang belajar tentang fitofarmaka, dan fitofarmaka itu adalah bagian dari obatan tradisional ya, obatan tradisional, salah satu yang menggunakan bahan alam yang berbeda tingkat derajatnya ya. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Yang menjadi learning objektif kita kali ini, kita mengupas tuntas tentang bagaimana itu komoditi herbal ya secara keseluruhan, dan bagaimana bisa herbal ini berpengaruh dalam dunia perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga memicu kita semua untuk bisa menjadi wirausahawan dalam herbal ya. Dalam hal ini biologi terapan juga berhubungan dengan dunia kefarmasian ya, oleh karena ada mata kuliah ini ya. Baik, tanpa panjang lebar lagi, yang menjadi titik poin pembelajaran kita adalah kita akan membahas tentang overview tanaman obat secara keseluruhan ya. Kemudian ada konsep produksi tanaman obat, konsumsi tanaman obat, dan juga menyangkut perdagangan dalam negeri maupun luar negeri dari tanaman obat, khususnya di Indonesia. Diharapkan dengan adanya poin-poin ini kita akan menjadi lebih terarah dengan apa yang kita pelajari. Ya, kita tahu tentunya dari awal apa itu tanaman obat ya. Tanaman obat, tanaman yang dijadikan tentunya menjadi obat ya. Kalau tanaman racun berarti tanaman yang dijadikan racun ya, seperti itu. Dengan adanya konsep back to nature ya. Kembali ke alam. Jadi memang pengobatan zaman dulu sudah menggunakan tumbuh-tumbuhan atau bahan alam lainnya. Dan di tengah itu menuju kepada kemajuan ya, teknologi, akhirnya banyak mulai terjadi sintetis ya, bahan obat sintetis. Lalu dirasa ternyata semuanya butuh pelengkap kembali. Setelah obat-obat sintetis itu ternyata meskipun dia berefek cepat, tapi efek sampingnya juga luar biasa dan harganya mahal. Oleh karena itu sekarang gerakan back to nature di abad terakhir ini ya, mudah-mudahan belum kiamat, jadi kembali ke alam lagi, mengeksplor alam lagi. Jadi udah isolasi masih balik kita ke ada ekstraksi, balik lagi. Bedanya yang sekarang adalah tanaman obat melalui pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan, baik itu uji praklinis maupun klinis, yang nanti kita bahas juga secara singkat dan sudah dibahas ya. Tentunya tanaman obat itu populer ya, dijadikan obat. Nah, banyak di Indonesia digunakan untuk apa? Tanaman obat itu pada dasarnya digunakan untuk preventif ya dalam kesehatan, untuk tahapan promotif, kuratif, dan maupun tahapan paliatif ya terhadap suatu penyakit. Preventif artinya adalah pencegahan. Promotif, bagaimana mempromot kesehatan menggunakan tanaman-tanaman obat. Kemudian setelah meningkat kepada dia statusnya menjadi obat herbal terstandar atau fitofarmaka, dia kemudian dapat diuji levelnya ke dalam pengobatan kuratif atau penyembuhan. Dan terakhir ada yang tidak ada di slide ini adalah paliatif, yaitu terapi penyembuhan holistik secara keseluruhan, terkadang menggunakan banyak terapi.
termasuk menggunakan bahan alam ini sebagai obat-obatan ya, terutama tanaman di sini. Jadi memang tadinya banyak digunakan seolah-olah herbal ini lebih pada peningkatan imun ya, apalagi di zaman Covid ini. Tetapi ternyata ditelusuri tanaman obat banyak sekali ya, baik itu dari FMIPA juga ikut meneliti ternyata ya. Meneliti juga dari pertanian juga ikut meneliti. Jadi semua yang tertarik untuk ke dalam dunia kesehatan. Ya, kalau begitu masuk aja di farmasi. Atau kita juga bisa mengkombinasikan. Jadi memang ada posnya masing-masing dari masing-masing studi. Nah, jenis dan produksi tanaman obat di Indonesia luar biasa. Dari data itu lihat luas sekali Indonesia, penuh dunia kehijauan dan kebiruannya. Baik tanaman maupun dari hasil maritimnya sangat banyak. Hanya saja potensinya itu sedikit digali. Lihat saja dari total sekitar 40.000 jenis tumbuh-tumbuhan obat yang telah dikenal dunia, itu 30.000-nya itu berada di Indonesia. Wow, 30.000-nya berada di Indonesia. Dan mirisnya hanya 1.200 jenis tanaman yang sudah dimanfaatkan. Masih sedikit sekali ya, padahal kita adalah gudangnya tanaman obat, gudangnya maritim. Dari keseluruhan proporsi itu hanya sedikit, baru sedikit yang digunakan. Sehingga Indonesia ini disebut sebagai life laboratory. Nah, inilah yang menjadi tantangan tanaman obat di Indonesia. Nah, ya. Kemudian dengan bentang alam yang luas juga, ternyata ada 90.000 total jenis 90% total jenis tumbuh-tumbuhan yang berhasil jamu ada di Indonesia tuh. Dan hanya terdapat sekitar 9.000 spesies tanaman yang diduga memiliki khasiat obat. Ya, itu karena sedikit ya, baru sedikit yang dieksplor. Kemudian hanya sekitar 5% yang dimanfaatkan sebagai fitofarmaka, sedikit sekali. Kemudian sekitar 1.000-an jenis tanaman sudah dimanfaatkan untuk bahan jamu. Nah, ini yang menjadi perhatian para peneliti termasuk kita ya nanti ya. Nah, sehingga Indonesia ini mempunyai potensi yang sangat luas sekali akan kekayaan bahan alam yang ditujukan nanti pada tahapan yang klinis untuk fitofarmaka akan lebih perlu eksplorasi ya, hanya 5% baru sekitarnya. Kemudian di Indonesia itu dikategorikan tanaman obat itu sebagai tanaman biofarmaka. Nah, ada fitofarmaka, ada biofarmaka, beda ya, beda. Nah, tanaman di Indonesia itu mencakup apa aja biofarmakanya? 15 jenis tuh yang terkenal. Sebenarnya banyak, tapi yang terkenal kita ya. Jadi ini ada jahe nih. Jahe ini sangat terkenal sekali. Favorit ini Flaos, lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, temulawak, temu ireng, temu kunci. Macam-macam di sini sampai kepada sambiloto. Intinya ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman biofarmaka ini mudah didapat dan harganya murah. Itulah kelebihan di Indonesia. Ya, padahal misalnya ginseng saja di Korea Selatan itu sepanjang 20 cm itu harganya bisa 20 juta. Sepanjang hampir setubuh manusia bisa harganya 1 miliar. Nah, ternyata tidak kalah penting di Indonesia ini yang kaya akan bahan alamnya ya, tidak kalah dengan panax ginseng yang ada di Korea yang harganya murah ya, nggak nyampe segitu harganya. Banyak terjual di pasar, di Superindo, di Indomaret. Nah, itu ada mereknya ya. Di Swalayan, nah itu banyak dan mudah dijumpai. Nah, dari data statistik total produksi ya tahun 2014 nih, tentunya sekarang juga ada perubahan. Tanaman biofarmaka di Indonesia sebesar 555 ribuan kilogram. Jadi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014. Dan komoditas yang beri kontribusi produksi terbesar terhadap total produksi tanaman biofarmaka apa? Jahe ternyata. Jahe tadi ya favorit, jahe hampir 40%, kunyit hampir 20%, kapulaga, laos, lengkuas, dan kencur. Nah, inilah tanaman favorit yang ternyata banyak digunakan sebagai tanaman obat. Bahkan sudah diteliti juga untuk berbagai macam aktivitas ya. Untuk penelusuran lebih jauh tentang jahe ya, tentang kunyit, temulawak, kencur, itu ada juga di channel Iqbal TV Virtual ini ya.
di dalam channel ini nanti bisa dilihat di playlist edukasinya tentang farmasi bahan alam kalau untuk mendalami lebih jauh. Kemudian sementara persentase produksi untuk tanaman biofarmaka lainnya masing-masing kurang dari 5% dari total produksi. Nah, salah satu jenis tanaman obat yang paling populer digunakan untuk bahan jamu dan obat tradisional jahe. Terus meningkat terus produksinya dari tahun ke tahun. Bagaimana statistikanya nanti ada di belakang. Kemudian dibandingkan dengan negara beberapa penghasil jahe, Indonesia adalah negara terbesar keempat penghasil jahe. Kenapa kita kalah ya? Keempat, kita masih kalah dengan Tiongkok, India, dan Nepal. Tentunya ini kaitannya dengan pertanian kita ya. Jadi kita di MIPA atau di farmasi mengeksplorasi, tapi juga harus bekerja sama dengan bagian lain ya, pertanian. Bagaimana pemerintah memacu petani kita, menstimulus, membuat modalnya lebih baik, pendidikannya lebih baik. Ini akan berpengaruh juga. Sehingga konsumsi tanaman obat itu ya dari pasar yang ada itu dikategorikan dalam pasar dalam negeri berasal dari mana? Dari industri usaha obat tentunya, dari industri makanan, farmasi, kosmetik, dan konsumsi langsung rumah tangga. Itu konsumsi tanaman obat polanya. Nah, data-data ini berimbang ya dengan hasil dari data Kementerian Pertanian. Jadi konsumsi itu 63%-nya diserap oleh industri. Industri perusahaannya mencapai 1000-an perusahaan industri obat tradisional dan industri farmasi. Kemudian 14% diantaranya untuk ekspor dan sisanya sebesar 23%. Ya, jadi itulah kegunaannya. Tentunya di industri ini ada juga yang untuk diekspor ya, dan juga untuk konsumsi untuk konsumen di Indonesia. Konsumsi tanaman obat memang banyak didominasi jahe lagi dibandingkan temulawak kunyit kencur. Tapi nggak kalah penting ya temulawak kunyit kencurnya. Seperti itu ya. Terutama sekarang nih banyak digunakan untuk melawan COVID, sebagai pembantu melawan COVID ya. Termasuk saya sendiri pernah menjadi korban COVID ya, menggunakan temulawak, jahe juga, kunyit juga digunakan. Dan terbukti ya, cuman harus diperhatikan cara pakainya ya, tidak sembarangan. Nanti mungkin saya akan membahas di channel ini sendiri ya, membuat tentang panduan COVID menggunakan obat-obatan alam. Nah, hal ini seperti terlihat ya di beberapa jenis biofarmaka, produksinya dari tahun ke tahun meningkat, tapi ada juga yang menurun, biasanya karena gangguan alam dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2002 konsumsi jahe itu mencapai 31.000 ton. Nah, dari jumlah tersebut hampir 70% digunakan untuk konsumsi rumah tangga, 13,4% untuk industri obat tradisional, dan 17,44% dikonsumsi oleh industri kecil. Jadi pada intinya sama ya, industri, rumah tangga, kayak gitu, industri sama rumah tangga. Dan jahe adalah yang populer. Nah, tingginya konsumsi jahe sangat terkenal bahkan sampai ke luar negeri, di Jepang, di Amerika, di Eropa. Ini menyebabkan tren perkembangan konsumsi jahe sehingga meningkat. Bahkan ada kafe-kafe jamu misalnya seperti jahe ya, meningkat konsumsinya. Kunyit juga meningkat ya, Kemudian tingginya tren ini dipengaruhi juga karena peningkatan kesadaran masyarakat tuh di situ untuk kembali menggunakan bahan alami yang digunakan sebagai obat. Sehingga kemarin adalah jahe sangat populer sekali saat COVID ya, dicari. Tapi harus hati-hati juga menggunakan jahe ya, nggak sembarangan. Lalu berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2016, itu perusahaan industri obat ya tradisional dan industri ekstrak bahan alam IEBA di Indonesia itu ada sebanyak 112 perusahaan. Sedangkan sampai hingga tahun 2015 jumlah usaha kecil obat tanaman dan usaha mikro obat tradisional atau UMOT mencapai hampir 900 perusahaan ya, 828 perusahaan di sini tercatat dan tersebar ya di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian bagaimana itu? Tadi sudah penyebarannya ya. Sekarang ada perdagangannya. Berdasarkan sumber tanaman obat yang diperdagangkan di Indonesia itu dapat dibagi menjadi apa? Tanaman obat hasil budidaya. Jadi dengan adanya budidaya oleh instansi-instansi atau pihak
swasta, dan juga ada tanaman obat hasil pengambilan langsung, eksploitasi ya, dari hutan. Ini menyebabkan hasil yang bervariasi sekali. Nah, lebih banyak mana? Ternyata di Indonesia lebih banyak pengambilan langsung dari hutan, hampir 80%, sedangkan ya, hasil budidaya hanya sekitar 20%. Nah, budidaya yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan itu ada banyak di Indonesia. Beberapanya yang terkenal nih, Sido muncul sering jadi sponsor dalam acara di TV. PT Air Mancur, Indofarma, Dayang Sumbi, Temu Kencono, Nyonya Menir, ada juga sebenarnya Kimia Farma juga mainnya di sini ya. Nah, ini adalah 10 industri besar dan 12 industri menengah obat tradisional di Indonesia ya. Nah, perdagangan tanaman obat ini juga menyentuh bahwa menjelaskan di antara tanaman obat hasil budidaya, jahe merupakan komoditas tanaman obat dengan transaksi perdagangan terbesar dibandingkan yang lainnya. Nah, ini menjadi perhatian sehingga nanti harusnya imbasnya kepada penelitian ya. Karena tadi peningkatan kesadaran, penelitian tentang jahe juga harus ditingkatkan. Tapi tidak mengurangi pentingnya penelitian terhadap tanaman obat lainnya, temulawak, kunyit dan lain-lainnya. Nah, ini ya sebagai ilustrasi, di pasar domestik tahun 2007, rimpang temulawak dan rimpang jahe merupakan dua jenis biofarmaka budidaya yang banyak dipasok oleh petani. Nah, petani masok untuk industri obat ya, untuk industri obat, sehingga konsumsinya juga meningkat. Dalam perdagangan dunia, jadi di dunia ekspor impor gitu ya. Nah, tanaman obat dikelompokkan menjadi ke dalam 6 kelompok HS, Harmonized System. Kelompok 1, nah terdiri dari apa ya? Di situ ada kelompok HS, HS0910. Oh, kelompoknya jahe, kunyit, kurkuma dan lain-lain. Kelompok 2 HS ini sampai kelompok 6 cengkeh. Nah, perdagangan total terhadap 6 kelompok tanaman ini sebagai tanaman obat mencapai luar biasa nih perdagangannya, 4,3 miliar US dollar pada tahun 2015. Sehingga perdagangan tanaman obat menjadi suatu pendapatan yang menggiurkan juga ya. Jadi dari pemasok, dari petani sampai kepada pengulak, distributor dan eksportir, bahkan bagi bangsa kita sangat berguna sekali. Karena ada tren penggunaan yang positif seperti itu. Nah, memang bervariasi ya. Ini kenaikannya dari per kelompok itu. Kemudian importir terbesar untuk komoditas jahe itu ternyata adalah Jepang. Jepang ini importir terbesar. Nah, pangsa impornya mencapai 15,7% untuk jahe. 4 negara importir terbesar lainnya itu negara-negara maju nih, Amerika Serikat, Belanda, Pakistan, Jerman. Nah, kelima negara importir jahe tersebut menguasai 54% sekitar ya pasar. Nilainya luar biasa besar, 406 juta US dollar, sekitar segitu. Jadi negara maju ini banyak mengimpor jahe. Terkadang nih ya, mereka mengolah lagi, masalahnya mengolah lagi sehingga menjualnya lagi ke Indonesia. Nah, itu repotnya. Jadi mempunyai added value yang lebih tinggi. Tetapi mereka juga ada juga yang mengkonsumsi secara langsung seperti tradisional juga. Ketertarikan terhadap tanaman obat ini jadi adalah bukan hanya negara-negara berkembang, negara terbelakang, tetapi negara maju justru sudah menggunakannya. Seperti itu ya. Nah, RRC ya, Tiongkok, Cina ya, merupakan negara yang mengekspor jahe terbesar. Ya, negara mungkin lahannya luas ya. Dengan pangsa ekspor mencapai 65% tahun 2015. Ya, memang ada naik turun terkadang. Indonesia sendiri hanya mampu berkontribusi 2,6%, jauh ya terhadap ekspor dunia. Kalah kita dengan Belanda, India, Thailand, Peru gitu. Padahal Indonesia tadi live laboratory. Kenapakah itu? Nah, sehingga miris sekali melihat perdagangan tanaman obat di dunia ini kayak gitu ya. Karena pangsa pasarnya besar dan ini menjadi PR kita bersama ya. Seperti itu. WHO saja sudah memprediksi dengan data-data penjualan dan perdagangan yang ada di dunia internasional, memprediksi mencapai 5 triliun US dollar permintaan tanaman obat pada tahun 2050. Ya, prediksi-prediksi ini tentunya nggak sembarangan ya, bukan dari hasil cuman seperti paranormal ngelihat gitu kan, tapi sudah kelihatan dari data-data yang ada.
dari trennya, produksinya, perkembangan teknologi, dia prediksi hasil dari penjualannya dari tahun ke tahun, sehingga dari pemasaran bisa di forecasting. Di negara maju sangat menunjukkan perkembangan yang signifikan juga, di Amerika Serikat, Belanda, dan lainnya. Produksi tanaman obatnya, sebagai negara yang berada di daerah tropis, Indonesia itu punya potensi tanaman obat kedua terbesar di dunia setelah Brazil. Hanya saja tadi itu ya, dengan adanya kendala-kendala ya, mungkin dari investasi yang kurang dan lain sebagainya, sehingga potensi ekspor kita kurang gitu ya, dengan teknologi yang kurang ya, syarat-syarat speknya kurang untuk diekspor. Hal ini tapi menjadi kunci bahwa Indonesia mempunyai keunggulan dari kebanyakan negara lain, dan ini yang harus kita eksplor bersama, baik itu dari biologi terapan ya, dalam hal ini dari farmasi sendiri, dan bekerjasama dengan pertanian, kedokteran, banyak lainnya, ekonomi juga seperti itu ya, kita bekerjasama. Ada memang suatu gambaran tentang pohon industri tanaman obat. Ini misalnya adalah tanaman obat yang kita konsen ya di sini ya, jahe, kuncur, kunyit, temulawak ya di balik. Jadi prosesnya ini sebagai nama komoditas. Bagaimana mereka bisa dikategorikan nanti adanya produk setengah jadi, produk jadi, jenis produk jadi. Ketika menjadi produk setengah jadi pati, minyak ekstrak ya, nanti bisa dikembangkan apakah menjadi produk jadinya apa? Sebagai kosmetika, makanan, minuman, atau dalam farmasi, industri kecil obat tradisional maupun industri obat tradisionalnya, yang nanti akan digabungkan menjadi apa? Tablet, kapsul, sirup, berarti dia dalam ekstrak. Kemudian dalam kosmetika bisa jadi bedak, lulur. Makanan, minuman bisa juga diolah menjadi sirup instan, makanan padat. Nah, ini adalah alur pohon industri tanaman obat yang berasal dari bahan benihnya, budidaya, dia dipisahkan ya, kemudian dari simplisia menjadi bahan segar. Nah, ini adalah prosesnya. Lalu kita akan membahas tentang produksi tanaman obatnya. Dari data tahun 2010 nih mencatat industri obat tradisional Indonesia hanya sebesar 1,5 triliun, meningkat nih 23,3% ya, menjadi 2,8 triliun. Ya lumayan signifikan juga ya pada tahun 2013. Nah, meskipun di sini catatannya memiliki peluang sangat luar biasa, kendala-kendalanya apa dalam produksi ini? Terkadang penyelenggaraan kegiatan budidaya tanaman obat yang belum profesional. Masih 90% bahan baku berasal dari tumbuhan liar, hutan, dan hasil pekarangan, sehingga belum terstandarisasi. Kemudian minimnya bimbingan pelatihan kepada para petani. Nah, ini tugas dari kampus juga, mahasiswa, dosen, akademisi, dan praktisi ya, untuk membimbing petani supaya menjadi lebih terstandar ya. Dan kemudian masih minimnya perhatian industri tanaman obat terhadap hasil-hasil penelitian ilmiah. Meskipun sebenarnya di industri obat itu sudah ada bagian research and development-nya, tapi di Indonesia belum terintegrasi nih. Di universitas sudah meneliti jauh, ternyata nggak berintegrasi. Nah, alhamdulillah ini ada sekarang ini mulai digembor-gemborkan keintegrasian antara pemerintah, swasta atau petani nantinya, dan pihak akademisi kampus ya, untuk mengembangkan antara riset dan hasilnya, sehingga ini akan mendukung komoditi herbal kita gitu. Nah, banyak kendala juga dukungan pembiayaan, terutama ini kendala di Indonesia ya, dukungan pembiayaan. Terkadang udah didukung biaya dikorupsi seperti itu. Nah, ini menjadi kendala juga untuk petani, jadi nggak bergairah petaninya ya. Kemudian budidaya tanaman obatnya, ini nanti akan banyak sekali budidaya tanaman obat, tetapi kita tidak membahas secara keseluruhan tanaman, tidak mungkin ya, nanti adik-adik belajar mandiri. Lebih kepada keempat tanaman tadi ya, jahe, kencur, tapi lebih kepada jahe kunyit sih nanti. Ada kencur mungkin ya, temulawak. Dan ini budidaya inilah yang menjadi aset-aset bangsa. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan di sesi kedua ya dari slide ini. Oke, terima kasih.